kayu-kayu besar, bayangkan mau ke nyebrang ke tetangga saja harus di bawah kayu yang besar atau loncat. Apapun bunga yang namanya bunga yang tumbuh di sekitar pemukiman kita di hutan, itu yang kita petik. Alasnya berupa daun. Kalau daun di sini pisang kampung itu ada namanya pisang awak gitu. Tapi daunnya kan ada. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan untuk pengganti janur untuk membuat sajian. Bunganya ada bunga-bunga secara sastra sebenarnya tidak dibolehkan, ada sejenis bunga Nusa Indah yang hanya selembar itu kan tidak diperkenankan sesungguhnya. Tetapi mau tidak mau, entah bunga rumput, bunga apa ya itu yang penting kita bisa melakukan peribadatan. Bagian daripada warga yang barangkali masih ada konektivitas di Bali atau mungkin ada keluarga yang masih bisa menampung di Bali atau mungkin ada sedikit lahan yang ada di Bali, langsung begitu sedikit ada uang dan betul-betul di limit mereka sudah tidak mampu bertahan, ya kembali ke Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahayu pemirsa Hindu Channel, ini sangat bangga dan bahagia sekali. Hari ini Hindu Channel berada di Kutai Kertanegara. Luar biasa tentu saja. Kami merasa bangga karena ada semeton Hindu kita yang ada di Kutai Kertanegara ini di Kalimantan Timur, tentu saja yang berdiri kokoh, bangunan-bangunan Hindu ciri khas Bali. Ternyata dari tahun 1980 umat Hindu Bali kita di sini sudah menduduki di lingkungan di Kalimantan Timur ini. Dan lebih mendalam lagi karena banyak cerita yang perlu kita dengarkan, dari perekonomiannya dulu seperti apa, kondisi lahannya seperti apa, kok bisa bertahan di desa ini itu seperti apa. Langsung saja kita sapa bersama dengan Bapak I Komang Widnyana. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Rahayu. Selamat datang. Sudah nonton Hindu Channel, Pak? Oh, sering Sering. sekali. Hari ini langsung di berita-berita dari daerah Hindu Channel khususnya terkait perkembangan Hindu di Indonesia, khusus dengan tanah kelahiran saya yang ada di Bali. Ada di Bali. Kebetulan tokoh Hindu kita yang satu ini sangat aktif sekali. Kalau dihitung perjalanan mengajar karena sebagai guru, nggih, Pak. Ya, hari-hari sebagai guru. Ini di desa mana, Pak? Desa Kertabuana. Kertabuana, ngajarnya di Kota Samarinda. Samarinda. Di kota Provinsi Kaltim yang jaraknya kurang lebih 40 kilo. Perjalanan jam dihitung waktu? 1 jam perjalanan. 1 jam perjalanan selama berapa tahun sekarang ya, kurang lebih dari tahun 98 sampai 2004. Nah, inilah perjuangan umat Hindu kita yang ada di Kutai Kertanegara ini khususnya. Nah, kami ingin mendengar cerita sedikit, Pak. Awal mulanya ini bisa umat Hindu Bali bisa pesat khususnya yang ada di desa Tenggarong. Di desa Kertabuana, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Ini gimana, Pak, bisa? Ya baik, kawan-kawan dari Hindu Channel, terkhusus dari para pemirsa Hindu Channel dimanapun berada, tadi sudah diperkenalkan bahwa saya penduduk desa Kertabuana, di mana desa Kertabuana ini adalah salah satu pemukiman transmigrasi yang berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana lokalisasi transmigrasi ini adalah sejak tahun 1980. Jadi warga Hindu yang ada di desa Kertabuana ini adalah warga Hindu yang berasal dari hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Bali. Hanya saja mayoritasnya yang berasal dari Kabupaten Jemberana, Kabupaten Badung, Kabupaten Kelungkung, dan sebagiannya lagi adalah merata di sisa kabupaten yang lain. Nah, jadi keseluruhan awal daripada penduduk umat Hindu di desa Kertabuana ini adalah kurang lebih 250 kakak. Nah, kemudian
merupakan jumlah penduduk terbesar di Desa Kertabuana ini, sekitar 35% dari seluruh penduduk di Desa Kertabuana ini. Dan yang kedua adalah saudara kita warga Teran juga yang datang dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, kemudian tentu sebuah desa transmigrasi, di awal-awal kedatangan warga kita ini secara ekonomi ataupun melaksanakan kegiatan perekonomian, khususnya bagaimana untuk bertahan hidup, mungkin memiliki sejarah yang sama dengan saudara-saudara kita yang bertransmigrasi yang ada di Sumatera barangkali, yang di Sulawesi atau di tempat lain, atau mungkin di sini yang tersulit barangkali karena kondisi geografis wilayah Kalimantan Timur ini yang barangkali tidak diketahui oleh semua orang. Kalau kita melihat dari media barangkali di Sulawesi, di Sumatera, lahannya itu relatif jauh lebih baik untuk diolah, tetapi di Kalimantan Timur ini khususnya di desa kami ini wilayahnya berbukit-bukit, begitu ada dataran rendah cenderung berupa lahan basah berupa gambut. Nah, sehingga ketika warga Teran untuk melanjutkan kegiatan pertaniannya khususnya di lahan basah itu sangat tidak mungkin pada waktu itu. Nah, karena tebal gambut itu bisa 1 meter. Buset. Nah, kalau itu dikerjakan manual tentu harus makan bertahun-tahun untuk menjadikan sawana. Sehingga di awal-awal kegiatan ekonomi masyarakat itu khusus untuk yang terkait dengan perut kan sudah dijamin oleh pemerintah. Selama 1 tahun itu ada jatah yang diberikan oleh pemerintah kepada warga transmigrasi. Nah, kemudian ternyata lahan yang seperti saya katakan tadi belum mampu menopang secara ekonomi. Nah, sehingga oleh pemerintah pun ditambah lagi 6 bulan. Oh, jadi 1 tahun 1 tahun 6 bulan akhirnya jatah yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kemudian Pak Nyoman, Pak Komang, mohon maaf dipotong. Ini dari proses umat Hindu kita yang pada saat itu tahun 80 itu didatangkan perkiraan berapa kakak? Sekitar 250 kakak. Oh, sekitar 250 kakak. 250 kakak. Saat ini ada? Nah, saat ini ada 599 kakak. 599 kakak dari 250 kakak. Nah, pada saat itu 250 kakak ini ditambah untuk dibiayai oleh negara terkait dengan masalah keseharian itu. Tentu saja perekonomian ini kan tidak stabil, banyak kebutuhan-kebutuhan lain. Apalagi mungkin pada tahun itu, pada saat itu lokasi ini masih sepi sekali, masih hutan. Nah, yang menjadi pertanyaan, awal mula datang ke sini sekitar 250 kakak ini, bagaimana bisa bisa menempati saat ini kelihatan bagus tempatnya. Nah, pada saat dulu bayangan kita itu bagaimana proses membuat penataannya kan gitu. Ya, itu masalahnya sebenarnya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, pertama untuk bertahan hidup sudah disundul oleh pemerintah. Ya, namanya bantuan pemerintah kan secukupnya saja. Tetapi kan memang kita datang ke sini untuk bertransmigrasi itu kan untuk mengembangkan ekonomi. Nah, jadi tidak mungkinlah orang kaya bertransmigrasi pergi ke hutan yang notabene lahannya jauh lebih tidak baik kalau dibandingkan dengan lahan mereka yang ada di Bali, hanya karena mereka tidak memiliki lahan di Bali atau mengembangkan kehidupan ke depan dengan harapan lebih baik, mereka datang ke sini. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana untuk bisa mengolah lahan agar mampu melanjutkan kehidupan dari sisi ekonomi setelah jatah di pemerintah itu sudah tidak ada, maka masyarakat kami di sini pertama di dalam kegiatan ekonomi semuanya kan tidak ada. Tidak ada yang bawa bibit singkong dari Bali, tidak ada yang bawa bibit padi dari Bali, tidak ada. Nah, kebetulan kurang lebih jarak dari perkampungan transmigrasi ini kurang lebih ada 3 km. Sungai terbesar terpanjang di Kalimantan Timur itu jaraknya kurang lebih 3 km dari lokasi kami di sini. Dan di sana ada
khusus desa terdekat, desa pemukiman kampung orang penduduk asli suku Kutai yang ada di Kalimantan Timur ini yang meninggali desa di tepian Sungai Mahakam tersebut. Nah, interaksi warga transmigrasi tidak saja umat Hindu Bali, hampir semua warga tradisi ini melakukan interaksi kepada mereka. Apa yang mereka bisa minta ke sana, atau kalau mereka masih punya sedikit uang, apa yang bisa mereka beli, dan memang itu yang dilakukan. Supaya dapat batang singkong, karena tidak mungkin dan tidak dikasih kita minta dengan orang-orang kampung pada waktu itu. Nah, sehingga kita beli, mau nanam singkong itu beli ubinya sama pohonnya kepada orang-orang kampung. Punyalah kita mungkin sebatang 2 batang, itu kita kembangkan. Kemudian kepada komoditi yang lain juga seperti itu, mau cari kelapa atau tanaman-tanaman yang bisa kita kembangkan. Nah, karena tidak dengan serta-merta pada waktu itu langsung ada bantuan dari pemerintah untuk melakukan penanaman-penanaman yang bisa menyundul kegiatan ekonomi. Nah, kemudian dari sisi peribadatan, keagamaan juga sarana kan tidak ada. Di mana nyari janur, di mana nyari bunga, apalagi sarana-sarana yang lebih sulit seperti kebutuhan untuk membuat sarana upacara di Bali, katakanlah bunga. Kita belum punya sama sekali. Apapun bunga yang namanya bunga yang tumbuh di sekitar pemukiman kita di hutan, itu yang kita petik. Alasnya berupa daun. Kalau daun di sini pisang kampung itu adanya, ada namanya pisang awak itu. Kalau di Bali itu kayak semacam biu batu yang tidak bisa dimakan, batu melulu, tapi daunnya kan ada. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan untuk pengganti janur, untuk membuat sajian. Bunganya ada bunga-bunga secara sastra sebenarnya tidak dibolehkan, ada sejenis bunga Nusa Indah yang hanya selembar itu kan tidak diperkenankan sesungguhnya. Tetapi mau tidak mau, entah bunga rumput, bunga apa, ya itu yang penting kita bisa melakukan peribadatan. Nah, kemudian secara perlahan, seiring dengan dinamika yang berkembang, akhirnya ada perubahan sedikit demi sedikit. Tetapi sesungguhnya sebenarnya ada sebuah momentum yang sangat menentukan sebenarnya bagi warga transmigrasi Desa Kertabuana ini, adalah begitu warga transmigrasi itu datang ke Kertabuana ini tahun 1980, sebenarnya ada sebuah keputusasaan dari sebagian warga Tran itu. Kok begini ya lahannya, kapan bisa saya mengolah tanah ini? Saya petani sawah di Bali, yang diberikan gambut setebal 1 meter, apa mungkin bisa kita jadikan sawah? Nah, sehingga dan memang terjadi sebagian daripada warga yang barangkali masih ada konektivitas di Bali, atau mungkin ada keluarga yang masih bisa menampung di Bali, atau mungkin ada sedikit lahan yang ada di Bali, langsung begitu sedikit ada uang dan betul-betul di limit mereka sudah tidak mampu bertahan, ya kembali ke Bali. Dan sebagiannya yang mampu bertahan memang yang secara finansial, ekonomi di Bali mungkin sangat sulit sekali. Mau tidak ada jalan lain dan pilihan lain dengan kondisi lahan yang betul-betul ya rusak lah begitu. Kayu-kayu besar, bayangkan mau nyebrang ke tetangga saja harus di bawah kayu yang besar atau loncat, karena peninggalan bekas penebangan hutan itu kan masih bergelimpangan di sekitar kita. Sudah ditumbuhi belukar, lahannya kan tidak bersih, hanya dibersihkan itu di posisi rumah yang kita tinggali itu, selebihnya adalah belukar dengan kayu yang besar-besar peninggalan para perusahaan itu. Nah, yaitu mereka sebagian mampu bertahan. Kebetulan pada waktu itu ada investor perusahaan tambang dari Thailand yang disebut dengan perusahaan Kitadin itu melaksanakan pembukaan untuk mengawali melakukan eksploitasi penambangan. Nah, sehingga untuk di awal-awal perusahaan itu buka, kan yang dibutuhkan adalah tenaga-tenaga non skill semua, membersihkan lahan tempat mereka mendirikan
perkantoran, mes dan lain sebagainya, sehingga tidak perlu orang yang punya skill. Yang penting orang yang mau kerja direkrut semuanya. Semua warga Tran ini asal mau kerja pada waktu itu bisa direkrut. Nah dari situlah mereka punya penghasilan untuk bertahan hidup, terutama pasca ditanggung oleh pemerintah selama 1 tahun 6 bulan itu mereka sudah punya gaji minimal untuk beli beras, beli garam, untuk kehidupan dapur mereka itu. Nah dari situlah malah bisa menyisikan untuk beli sebatang singkong di desa kampung asli di sini, beli bibit kelapa untuk menanam itu. Nah sehingga mulai tumbuh semangat untuk bertahan secara pelan-pelan. Kemungkinan besar jika tidak disundul oleh perusahaan itu untuk umat Hindu Bali kita di sini, pada pulang semua, Pak? Pada pulang semua dan minimal mereka pindah ke desa di provinsi lain seperti di Kalimantan Selatan. Ada sudah sebagian yang pindah ke sana untuk bertransmigrasi. Ada juga yang pindah ke Sulawesi. Terus kalau misalkan pulang ke Bali nih, Pak, pada saat itu kalau pulang ke Bali, yang dibawa apa, Pak? Tidak ada yang dibawa sama sekali. Kan habis nanam singkong, Pak. Iya. Itu pun hanya untuk bertahan hidup. Makanya biasanya yang dulu di sini itu yaitu jualnya itu kan masih murah-murah, yang penting cukup untuk keseharian tiket, itu. Kapal laut saja mereka yang penting sampai untuk di Bali. Ada yang saking sulitnya menjual, semua kan tidak punya uang. Nah sempat mungkin dia bawa radio dari Bali kan gitu. Nah radionya itu dijual, bisa untuk beli tiket kapal laut. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Nah sehingga di awal-awal itu mereka bisa bertahan dengan yaitu seperti momentum yang menentukan itu adalah mereka bisa bekerja di perusahaan tambang yang tidak melihat dia punya skill atau tidak. Nah kemudian kan berlanjut nanti yang punya pengalaman nukang dari Bali, dia bisa bangun mesnya di sana, lalu sambil mereka dilatih pada skill-skill tertentu, sehingga bisa otomatis juga langsung menjadi tenaga profesional di sana untuk ikut di mengerjakan tidak saja di pertukangan atau pembersihan, ada di kerjaan lain, menambah. Kemudian Pak Komang ini dengan berkembangnya saat ini, tentu saja ini sebuah kebanggaan ada umat Hindu kita yang sangat banyak sekali di sini. Nah untuk kegiatan-kegiatan upacara itu bagaimana? Apakah karena semua mayoritas adalah umat Hindu Bali, secara penataan bangunan dan juga tempat, misalkan ada pura Prajapati, ada pura desa dan lain sebagainya, apakah juga dilakukan seperti itu, Pak? Iya. Nah, kalau sekarang kita berbicara kondisi saat ini, hampir di Desa Kertabuana ini memiliki tempat peribadatan, khususnya pura yang sudah lengkap kurang lebih sama dengan di Bali. Nah, karena di Desa Kertabuana ini akan sangat berbeda dengan umat-umat kita yang ada di perkotaan seperti di Tengarong, Balikpapan, di Samarinda. Dia hanya memiliki satu pura yaitu Pura Jagatnata, dan kami di Desa Kertabuana ini yang rata-rata penduduknya adalah memang dari desa-desa yang ada di Bali, sehingga para pengelingsir kami di masa lalu, pada orang tua yang datang Tran itu yang juga sudah memiliki pengetahuan dan sudah terbiasa untuk ikut membangun desa, juga melaksanakan kegiatan-kegiatan keumatan di Bali, sehingga tidak bisa dia akan melepaskan dengan tradisi budaya yang ada di Bali sesuai dengan pengalaman mereka. Nah sehingga kami di Desa Kertabuana ini tidak mendirikan Pura Jagatnata seperti apa yang ada di perkotaan, tetapi mengikuti kegiatan-kegiatan khususnya di dalam pembangunan pura itu seperti ada yang ada di Bali, di desa-desa pekraman yang ada di Bali. Ya, makanya kami di sini membangun Pura Pusa, Pura Desa, Pura Dalem, Rajopati. Kami sudah memiliki Pura Beji. Jadi kayangan tiga yang merupakan tempat penyungsungan umat di lingkup pedesaan itu kami sudah lengkap di sini, termasuk seluruh rangkaian kegiatan keagamaannya, baik perayaan Nyepi, Galungan, Kuningan, Pujo Wali. Nah bahkan kami di sini pun terkait dengan Pura Pusat Desa dan Pura Dalem, kami juga sudah melaksanakan upacara ngentag linggih di tahun 2011 dan 2014. Sehingga secara kegiatan
keagamaan, baik di dalam kegiatan manusuyatnya, dewoyatnya, pitroyatnya, terkhusus kami juga kurang lebih sudah sama dengan di Bali. Kami di sini sudah melaksanakan ngaben massal itu sudah kurang lebih 7 kali. Nah, sehingga warga kami di sini sudah tidak kesulitan untuk terkait menyelesaikan prosesi penyelesaian secara ritual keagamaan terkait dengan keluarganya yang meninggal. Jadi sudah lengkap lah kami melaksanakan di sini. Nah, inilah yang menjadi perbincangan kita pada hari ini, Pak Komang. Dan ini mungkin menjadi kebanggaan semeton kita yang menyaksikan Hindu Channel tentu saja. Karena ternyata semeton kami di sana proses untuk bertahan pada masanya itu luar biasa. Walaupun sulitnya untuk bertahan itu butuh waktu 1,6 bulan, itu pun menunggu selesainya aja yang disogok oleh pemerintah, yang dibantu oleh pemerintah. Nah, kalau sangunya udah habis ya udah. Tapi ternyata ada support dari salah satu perusahaan yang menjadikan umat Hindu kita di sini berkembang secara perlahan untuk baik secara perekonomian kebun, sawah, kemudian sampai juga tukang dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian ada satu lagi, Pak, ini sebagai penutup juga, harapan ke depan seperti itu untuk umat Hindu khususnya yang ada di Kutai Kertanegara ini, apalagi di sini ini kan sebagai titik sejarah kerajaan di Indonesia juga, apalagi umat Hindu yang menjaga kestabilan Trihitakarana juga seperti itu, Pak. Ya, jadi terkhusus kami juga baik secara pribadi maupun selaku warga masyarakat di Desa Kertabuana, bahkan pada sekup yang lebih luas khususnya di Kabupaten Kutai Kertanegara, di dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan umat baik dari sisi serada bakti kepada Yang Maha Kuasa, kemudian yang kedua menjaga tradisi budaya leluhur. Kemudian yang ketiga tentu yang juga sangat penting sekali bagaimana tradisi dan budaya itu bisa berjalan, bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan keagamaan tentunya harus ditopang oleh kemampuan ekonomi. Nah, kami berharap umat Hindu yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara terkhusus di Desa Kertabuana ini agar selalu dapat meningkatkan kualitas dirinya, baik di dalam kemampuan pengetahuan agama maupun pengetahuan umumnya. Bertransmigrasi ke Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah merupakan sinyal daripada bagaimana kita untuk membangkitkan kembali Hindu di Nusantara ini, karena seperti diketahui bahwa perkembangan awal daripada agama Hindu ini adalah adanya di Kalimantan Timur dan cukup dekat dengan pemukiman transmigrasi ini. Apalagi ketika kami melaksanakan ritual keagamaan, Dungur Tirto Pemuput Upekara pelaksanakan upacara keagamaan itu selalu kepada tempat yang menjadi tonggak sejarah berdirinya Kabupaten Kerajaan Kutai di Indonesia ini. Nah, sehingga kami selalu Nur Ido Betara Tirta ke sana untuk mohon pembersihan, mohon pensucian, dan mohon berkah agar umat Hindu yang ada di Kalimantan Timur ini selalu dapat berkembang mengikuti perkembangan umat secara umum, dan terkhusus bagaimana umat Hindu itu dapat bertahan, berkembang, sehingga memiliki eksistensi dan memiliki nilai di depan masyarakat umum khususnya yang ada di Kabupaten Kutai Negara ini. Dan itu pun memang sudah kami lakukan melalui kegiatan-kegiatan yang selalu melibatkan diri di dalam kegiatan-kegiatan yang ada, baik kegiatan umat yang ada di Kalimantan Timur maupun kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan. Dan kemudian yang terakhir, apapun yang kami laksanakan di sini baik di dalam kegiatan keagamaan, meskipun kami berada di rantau, di wilayah transmigrasi jauh daripada Bali, katakanlah demikian, tetapi kami semua di dalam rangka melaksanakan kegiatan keagamaan yang kami jadikan rujukan adalah sastra, yang kami mohonkan petunjuk adalah para
cendekiawan Hindu maupun para sulinggih. Nah, sehingga kami tidak pernah melakukan seluruh rangkaian keagamaan baik di dalam mendirikan bangunan pura maupun melaksanakan ritual-ritual keagamaan, membangun sebuah tradisi yang ada di sini, tetapi kami tetap melanjutkan apa yang menjadi tradisi budaya beragama Hindu, khususnya yang berada di Bali, untuk kami tetap terapkan di sini, termasuk terhadap pembangunan sarana peribadatan. Suksema Pak Komang, ini pas banget waktunya, ini pas waktu sudah mulai menjelang malam nih Pak, suasananya mulai dingin-dingin. Tapi memang suasananya memang adem sih Pak, karena masih pertumbuhannya masih alamiah lah, masih di dan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Mungkin ke depan kami bisa hadir lagi Pak ke sini. Mudah-mudahan dan bertemu dengan warga kami yang ada di sini. Dan terima kasih pemirsa Hindu Channel sudah menyaksikan perbincangan kita pada hari ini khususnya di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Jangan lupa subscribe umat Hindu yang ada di Kutai Kertanegara, khususnya umat Hindu yang ada di Kalimantan Timur, karena support Bapak Ibu dengan subscribe itu memberikan semangat kami dari Hindu Channel. Dan kami tutup dengan Parama Santi bersama dengan Pak Komang. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Suksema Pak G. Rahayu.